Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Jesslyn Claresta, NIM 20211027, Clavens Julia, NIM 2021026, Angelin Chen, NIM 2021021, Diana, NIM 2021007, dan Stephanie Marcel Angelina, NIM 2021048. Nah, kami kali ini akan membahas mengenai metode variasi tenaga kerja dari alternatif kedua dalam mata kuliah manajemen operasional dari contoh soal berikut. Dengan metode heuristik, PT Musisport merupakan suatu produsen alat olahraga spesialisasi dalam pembuatan bola voli. Perakiraan permintaan pada periode Januari sampai bulan Juni akan datang yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari tabel 3.1 yang berisikan data permintaan musik sport dari bulan Januari sampai bulan Juni. Pada bulan Januari mendapati permintaan sebesar 1.500 unit dengan jumlah hari kerja 20 orang. Pada bulan Februari mendapati permintaan 1.500 unit dengan jumlah hari kerja 19. Pada bulan Maret mendapati permintaan 1.400 dengan jumlah hari kerja 22. Pada bulan April mendapati permintaan 1.700 dengan jumlah hari kerja 21. Pada bulan Mei mendapati permintaan 1.900 dengan jumlah hari kerja 22. Pada bulan Juni mendapati permintaan 2.000 dengan jumlah hari kerja 21. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Klaven. Baik, selain data di atas, terdapat pula biaya-biaya yang terkait di dalam PT Musisport. Yang pertama ada biaya tenaga kerja orang per hari sebesar Rp20.000. Selanjutnya ada biaya penyimpanan persediaan unit per bulan sebesar Rp1.000. Selanjutnya terdapat biaya subkontrak per unit sebesar Rp5.000. Terdapat pula biaya penambahan tenaga kerja per orang sebesar Rp50.000. Ada juga biaya pengurangan tenaga kerja per orang sebesar Rp100.000, jam kerja per hari selama 8 jam, dan rata-rata produksi per unit sebanyak 2 jam per orang. Sedangkan persediaan awalnya 0 atau kosong. Sebenarnya terdapat tiga alternatif strategi yang dapat dipilih. Namun pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menggunakan alternatif kedua, yaitu melakukan variasi jumlah tenaga kerja. Nah, dari soal yang dikatakan oleh Clavens tadi, maka diketahui yang pertama, untuk membuat satu unit produk diperlukan waktu 2 jam per orang, sedangkan satu hari terdapat 8 jam kerja. Sehingga setiap karyawan dapat menghasilkan 8 jam per hari, dibagi dengan 2 jam per unit, sama dengan 4 unit per hari. Yang kedua, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada bulan Januari. Yang kedua, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada bulan Januari dengan tingkat produksinya 1.500 unit dibagi 20 hari, dibagi 4 unit per hari sama dengan 18,75 orang. Atau dibulatkan menjadi 19 orang. Maka dengan demikian, pada bulan Januari dilakukan pengurangan sebanyak 1 orang, dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel 3.3 tentang alternatif 2 dengan variasi jumlah tenaga kerja. Alternatif 2 ini merupakan strategi melakukan variasi jumlah tenaga kerja atau TK dengan menambah atau mengurangi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan kapasitas produksi pada bulan yang bersangkutan. Adapun hasil yang dapat dilihat pada tabel 3.3 yaitu seperti pada bulan Januari mendapati permintaan itu yang didapat dari tabel 3.1 sama dengan jumlah hari kerja. Nah, pada bulan Januari, permintaan sebanyak 1.500 unit dengan jumlah hari kerja 20. Ternyata tenaga kerja yang diperlukan hanya 19 orang, maka terjadilah pengurangan tenaga kerja sebanyak 1 orang. Pada bulan Februari, mendapati permintaan 1.500 unit dengan jumlah hari kerja 19. Nah, ternyata tenaga kerja yang diperlukan yaitu 20 orang, maka terjadilah penambahan tenaga kerja sebanyak 1 orang. Pada bulan Maret, mendapati permintaan 1.400 unit dengan jumlah hari kerja 22 dan tenaga kerja yang diperlukan ternyata 16 orang. Maka terjadilah pengurangan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Nah, pada bulan April,
mendapati permintaan sebanyak 1.700 unit dengan jumlah hari kerja 21 dan ternyata tenaga kerja yang diperlukan sama yaitu 21, maka terjadi penambahan tenaga kerja sebanyak 5 orang. Pada bulan Mei 1.900 unit dengan hari kerja 22, ternyata tenaga kerja yang diperlukan 22, maka terjadi penambahan tenaga kerja sebanyak 1 unit. Dan pada bulan Juni, mendapati permintaan 2.000 unit dengan tenaga kerja 21 orang, dan ternyata tenaga kerja yang diperlukan hanya 24 orang. Maka terjadi penambahan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Maka dengan total tersebut didapati 10.000 dari total permintaan, 125.000 dari tenaga kerja, jumlah hari kerja, dan tenaga kerja yang diperlukan hanya 122 orang, dan terjadi penambahan tenaga kerja sebanyak 9 orang, dan pengurangan sebanyak 5 orang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Clavens. Selanjutnya dari data di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya yang timbul dapat berupa yang pertama ada biaya tenaga kerja, di mana jumlah perkalian antara kolom 3 dan kolom 4 akan menghasilkan jumlah 2.541 dan dikalikan dengan Rp20.000. Rp20.000 ini didapat dari soal awal di tabel 3.1. Sehingga akan menghasilkan jumlah Rp50.820.000. Selanjutnya terdapat biaya penambahan tenaga kerja, yaitu 9 ini didapat dari kolom kelima penambahan tenaga kerja sebanyak 9, yaitu, dan kemudian dikalikan dengan Rp50.000. Rp50.000 ini juga didapat dari soal awal, sehingga akan menghasilkan Rp450.000. Selanjutnya ada biaya pengurangan tenaga kerja. Biaya pengurangan tenaga kerja yang terjadi adalah 5 orang. Ini didapat dari tabel kolom ke-6, di mana totalnya adalah 5, kemudian dikalikan dengan Rp100.000. Rp100.000 ini juga didapatkan dari soal awal, sehingga akan menghasilkan Rp500.000. Kemudian dari ketiga biaya tersebut akan ditotal, sehingga mendapatkan jumlah Rp51.770.000. Jadi dari alternatif kedua ini, setelah kami kelompok 2 menganalisis, terdapat banyak kesalahan dan berbeda dengan yang kami analisis. Berikut penjelasannya. Ini adalah tabel 3.3 hasil analisis kelompok kami, dan ini adalah tabel 3.3 yang belum kami analisis. Terdapat perbedaan yang dimulai dari bulan Maret, di mana seharusnya perusahaan PT Musisport melakukan pengurangan tenaga kerja sebanyak 6 orang, sedangkan di tabel 3.3 yang belum kami analisis hanya terjadi 4 orang yang dikurangkan. Kemudian di bulan April itu terjadi pengurangan tenaga kerja per orang, sedangkan di tabel 3.3 yang belum kami analisis justru terjadi penambahan tenaga kerja sebanyak 5 orang. Di bulan Mei dari hasil analisis kami, jumlah hari kerja dan tenaga kerja yang diperlukan jumlahnya sama, yaitu 22 dan 22. Sehingga perusahaan PT Musisport seharusnya tidak melakukan penambahan tenaga kerja atau pengurangan tenaga kerja, karena jumlah hari kerja dan tenaga kerja yang diperlukan jumlahnya sama. Tetapi di tabel 3.3 yang belum kami analisis, justru PT Musisport melakukan penambahan tenaga kerja sebanyak 1 orang. Di bulan Juni, hasil analisis kami, perusahaan PT Musisport harusnya melakukan penambahan tenaga kerja sebanyak 3 orang, karena tenaga kerja yang diperlukan 24, sedangkan jumlah hari kerjanya hanya 21, sehingga harus melakukan penambahan tenaga kerja sebanyak 3 orang. Sedangkan di tabel 3.3 yang belum kami analisis, penambahan tenaga kerja hanya terjadi sebanyak 2 orang. Dari data di atas, dari perbedaan data di atas, maka total yang akan dihasilkan per kolomnya juga akan berbeda. Sekedar info, tenaga kerja yang diperlukan ini didapat dari rumus permintaan dibagi dengan jumlah hari kerja dan hasil produksi per hari. Semua ini dibagi dan akan menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan. Sehingga hasil dari alternatif kedua yang telah kami analisis adalah biaya yang timbul berupa biaya tenaga kerja dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni,
Ini didapat dari data jumlah hari kerja dan tenaga kerja yang diperlukan, dikalikan, sehingga hasilnya dijumlahkan dan akan menghasilkan jumlah 2.520. Kemudian 2.520 ini akan dikalikan dengan 20.000. 20.000 ini sama, yaitu didapat dari awal soal di tabel 3.1, sehingga akan menghasilkan jumlah 50.400.000 rupiah. Ini merupakan biaya tenaga kerja. Yang kedua ada biaya penambahan tenaga kerja, yaitu 4. 4 ini didapat dari kolom kelima, yaitu penambahan tenaga kerja berjumlah 4 orang, kemudian dikalikan dengan 50.000. Sama, 50.000 ini juga didapat dari soal awal di tabel 3.3. Dikalikan sehingga akan menghasilkan 200.000 rupiah. Ini adalah biaya penambahan tenaga kerja. Yang ketiga ada biaya pengurangan tenaga kerja. Biaya pengurangan tenaga kerja sama dengan 8. 8 ini didapat dari kolom pengurangan tenaga kerja di kolom 6, kemudian dikalikan dengan 100.000 rupiah. 100.000 ini didapat dari tabel 3.1 di soal awal, kemudian dikalikan akan menghasilkan jumlah 800.000 rupiah. Setelah mendapatkan jumlah biaya tenaga kerja, biaya penambahan tenaga kerja, dan biaya pengurangan tenaga kerja, ketiga angka ini, ketiga hasil ini akan dijumlahkan sehingga menghasilkan 51.400.000 rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami undur diri dan ucapkan banyak terima kasih